Rencana Tindak Darurat Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Tindak Darurat Bendungan Tapin ini disusun guna memenuhi Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/M/M/2015 beserta perubahannya Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Bendungan Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya harus memperhatikan konsepsi keamanan bendungan, dan pilar ketiga dari konsepsi keamanan bendungan adalah kesiapsiagaan tindak darurat. Ilustrasinya adalah seperti kalau kita naik pesawat, walaupun suatu penerbangan itu aman, namun sesuai dengan prosedurnya, pramugari selalu memperagakan tindakan yang harus dilakukan jika pesawat mengalami suatu masalah. Demikian juga pada suatu bendungan, walaupun sudah direncanakan, dilakukan pengoperasian, pemeliharaan, dan pemantauan sesuai dengan standar dan norma yang telah ditentukan. Namun sesuai dengan amanah Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2015 tersebut, harus selalu dilengkapi dengan buku RTD. Maka Balai Wilayah Sungai Kalimantan III selaku pengelola Bendungan Tapin mensosialisasikan rencana tindak darurat Bendungan Tapin sebagaimana berikut. Rencana tindak darurat atau RTD dimaksudkan sebagai panduan untuk mengenali kondisi-kondisi yang dapat mengancam keamanan bendungan, meningkatkan responsibilitas reaksi terjadi masalah, serta meminimalisir dampak kerugian. Bendungan Tapin terletak di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tipe bendungan utama ini adalah timbunan batu zonal inti tegak, memiliki panjang bendungan 262,70 meter, lebar puncak 12 meter, tinggi 70 meter, dan luas genangan di muka air normal adalah 335,12 hektar. Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampungan muka air normal sebesar 52,78 juta meter kubik yang akan memberikan pasokan air irigasi seluas 5.472 hektar, potensi listrik 3,30 MW, reduksi banjir 41,50% pada kala ulang banjir 50 tahun, dan air baku sebesar 0,50 meter kubik per detik. Bendungan Tapin juga dikembangkan sebagai destinasi wisata kawasan daerah aliran sungai atau DAS di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk dapat mengendalikan dan menampung jumlah air sebanyak ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan sistem operasi, pemeliharaan, dan pemantauan bendungan dengan standar tertinggi. Namun seperti proyek konstruksi lainnya, ada banyak faktor di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan terjadinya sebuah bencana. Oleh karena itu, rencana tindak darurat atau RTD sangat dibutuhkan sebagai panduan dan instrumen dasar bagi pengelola dan pemerintah Kabupaten Tapin terdampak saat terjadi kondisi darurat pada bendungan. RTD setidaknya memuat langkah-langkah pengamanan bendungan dan penyelamatan masyarakat di hilir bendungan. Selain itu, untuk mempercepat proses penanganan saat terjadi bencana, dokumen RTD berisi alur komunikasi secara detail antara semua instansi-instansi yang terlibat. Dalam kondisi rutin, pengelolaan di bendungan dilakukan oleh petugas bendungan, di mana petugas bendungan selalu memberikan laporan kepada Kasat Operasi dan Pemeliharaan. Selanjutnya, Kasat Operasi dan Pemeliharaan memberikan laporan kepada Kepala UPB yang ditembuskan ke KASI-OP. Kepala UPB memberikan laporan ke Kepala BWS Kalimantan III yang ditembuskan pada KASI-OP. Terkait ramalan cuaca, Kepala UPB berkonsultasi dengan BMKG yaitu Stasiun Klimatologi Kelas 2 Syamsuddin Nur Banjarmasin. Jenis kegagalan bendungan ada dua macam, yaitu overtopping atau luapan air waduk melalui puncak bendungan, piping atau terjadi rekahan dan kebocoran pada tubuh bendungan. Secara umum, kondisi darurat bendungan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu status waspada 1, status waspada 2, status siaga,
dan status awas. Selain kondisi darurat yang berpotensi terjadinya keruntuhan bendungan yang akan menyebabkan banjir bandang di hilir bendungan, RTD juga memuat tindakan penyelamatan masyarakat di hilir bendungan dari banjir yang diakibatkan keluarnya air dari waduk melalui pelimpah yang melebihi kapasitas palung sungai, sehingga menyebabkan banjir di hilir bendungan walaupun tidak terjadi keruntuhan bendungan. Status waspada 1. Jika terjadi indikasi awal gejala-gejala yang dapat membahayakan keamanan bendungan, pengelola bendungan secara intensif melakukan tindakan perbaikan, serta terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai Teknik Bendungan dan tim pemantauan bendungan pusat untuk menginformasikan kondisi bendungan dan mendapatkan bimbingan upaya-upaya tindakan yang diperlukan. Jika kondisi ini terjadi, Kepala BWS Kalimantan III memimpin pelaksanaan pengamanan di bendungan dan melaporkan kejadian kepada Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OP Ditjen SDA, dan Dirjen SDA Kementerian PUPR, serta berkonsultasi terkait ramalan cuaca dengan Stasiun Klimatologi Kelas 2 Syamsuddin Nur Banjarmasin. Status waspada 2. Apabila di bendungan telah terdeteksi adanya problem yang memerlukan pemantauan 24 jam atau diperlukan tindakan segera untuk perbaikan fisik, ataupun adanya hujan terus-menerus dengan intensitas yang tinggi. Dalam kondisi ini, Kepala BWS Kalimantan III memimpin pelaksanaan pengamanan di bendungan dan memberitahu kondisi bendungan adalah waspada 2, serta persiapan pengungsian kepada Bupati dan BPBD Kabupaten Tapin. Kejadian juga dilaporkan kepada Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OP Ditjen SDA, dan Dirjen SDA Kementerian PUPR. Berkonsultasi terkait ramalan cuaca dengan Stasiun Klimatologi Kelas 2 Syamsuddin Nur Banjarmasin. Bupati Tapin mengumumkan status waspada 2 Bendungan Tapin. Status siaga. Perbaikan kerusakan di bendungan dilakukan agar tidak bertambah parah. Pemantauan kondisi bendungan dilakukan terus-menerus dan pengamatan muka air waduk ditingkatkan. Kondisi di mana problem yang terjadi sebelumnya menjadi lebih buruk atau berdasarkan evaluasi ahli bendungan, problem yang ada sulit diatasi. Kemungkinan keberhasilan penanganannya adalah 50-50. Dalam kondisi ini, Kepala BWS Kalimantan III memimpin pelaksanaan pengamanan di bendungan dan memberitahu kondisi siaga kepada Bupati dan BPBD Kabupaten Tapin. Bupati Tapin mengumumkan status siaga Bendungan Tapin dan memerintahkan BPBD untuk mengevakuasi penduduk yang berada di wilayah zona prioritas pengungsian 1. Dalam kondisi siaga ini, langkah yang harus dilakukan antara lain. Kegiatan di Bendungan Tapin adalah Kepala BWS Kalimantan III memimpin tim UPB Tapin untuk melakukan analisa, perbaikan, dan berusaha menurunkan muka air waduk dan melaporkan kondisi bendungan kepada Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OP Ditjen SDA, serta Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, dan berkonsultasi terkait ramalan cuaca dengan Stasiun Klimatologi Kelas 2 Syamsuddin Nur Banjarmasin. Hal-hal yang perlu dilakukan masyarakat sebelum mengungsi: selamatkan dokumen penting, taruh barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan aman, bawa pakaian secukupnya, matikan sumber api dan listrik, kunci pintu. Segera berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan, jangan tinggalkan anak-anak dan orang tua, dan ikuti instruksi petugas. Tempat pengungsian: 1. Tanah kosong atau lapangan. 2. Sekolah. 3. Kantor kelurahan. 4. Tempat ibadah. Seperti yang telah ditetapkan dalam peta banjir dan rencana pengungsian yang ada di dalam buku RTD Bendungan Tapin. Cara mengungsi adalah mengungsi secara mandiri dengan cara berjalan kaki atau naik kendaraan pribadi. Mengungsi secara kelompok
diangkut transportasi massal seperti truk atau pickup yang telah disediakan. Bagi yang sakit akan diangkut dengan ambulans. Proses pengungsian. Camat, lurah atau lembaga terkait mengumumkan peringatan dini kepada masyarakat, penjelasan tentang status darurat bendungan, dan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat setelah melakukan persiapan pengungsian dan segera berkumpul di titik kumpul terdekat yang telah ditentukan. Petugas mengatur pengungsian masyarakat setelah memberikan pengarahan dan petunjuk tata cara pengungsian, lokasi, dan jalur-jalur pengungsian. Status awas. Apabila tanda-tanda keruntuhan semakin meningkat dan upaya perbaikan yang dilakukan tidak berhasil, bendungan diprediksi akan runtuh, maka status darurat ditingkatkan menjadi awas oleh Kepala BWS Kalimantan III. Dalam kondisi ini, Kepala BWS Kalimantan III memimpin pelaksanaan pengamanan di bendungan dan memberitahu kepada Bupati dan BPBD Kabupaten Tapin bahwa bendungan dalam kondisi awas, dan melaporkan kejadian kepada Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OP Ditjen SDA, serta Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Bupati Tapin mengumumkan status awas untuk masyarakat di hilir bendungan Tapin. BPBD mengkoordinir proses evakuasi penduduk yang berada di seluruh wilayah terdampak yang masih belum mengungsi sesuai peta rencana pengungsian RTD Bendungan Tapin. Sebagai pemberitahuan pada masyarakat pada saat kondisi ini, akan dibunyikan sirine secara keras dan terus-menerus selama lebih dari 1 menit. Sebelum dievakuasi, masyarakat akan dikumpulkan di titik kumpul yang telah ditentukan, diberikan penjelasan dan pengarahan oleh BPBD untuk kemudian dibawa dan diarahkan ke tempat evakuasi. Warga dihimbau agar tetap tenang dan mengikuti arahan petugas. Peta banjir. Ini adalah simulasi daerah terdampak runtuhnya bendungan. Warna pada peta menunjukkan kedalaman banjir. Perkiraan luas genangan banjir akibat keruntuhan bendungan sekitar 24.772 hektar. Peta rencana pengungsian. Jika bendungan Tapin mengalami keruntuhan, daerah terkena banjir potensi keruntuhan bendungan meliputi sebagian Kecamatan Piani, Bungur, Salam Babaris, Tapin Selatan, Tapin Utara, Tapin Tengah, Bakarangan, dan Candi Laras Selatan. Dengan luasan banjir diperkirakan seluas 24.772 hektar, total masyarakat terdampak 4.440 kakak, dan masyarakat yang mengungsi 21.387 jiwa. Sehingga apabila benar-benar terjadi kegagalan bendungan, rumah, kebun, dan lain-lain akan tergenang, para penduduk telah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman, sehingga diharapkan tidak terjadi korban jiwa akibat kegagalan bendungan. Kegiatan pasca bencana. Pengakhiran keadaan darurat diputuskan berdasarkan pertimbangan dari keamanan di hulu bendungan maupun di hilir. Di Bendungan Tapin, pengakhiran kondisi darurat dinyatakan oleh Kepala BWS Kalimantan III, sedangkan di hilir dinyatakan aman oleh Bupati Tapin atas laporan dari tim BPBD, selanjutnya mengeluarkan pernyataan bahwa kondisi darurat telah berakhir. Penduduk yang ada di pengungsian akan kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing untuk membersihkan dan memperbaiki rumah-rumah mereka. Sampai pada tahap ini, mereka masih memperoleh bantuan. Selanjutnya, dilakukan rencana perbaikan dan rehabilitasi fasilitas-fasilitas yang rusak. Animasi yang disampaikan ini hanyalah merupakan ilustrasi, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai rencana tindak darurat Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.